Selamat pagi anak-anak kelas 7 semua. Gimana kabarnya? Sehat semua? Kemarin kita sudah membahas di bab 1 berupa materi IPA dan objeknya. Dan kemarin juga kita sudah mengerjakan evaluasi. Bagi yang belum, untuk segera mengerjakan evaluasi bab 1. Anak-anak semua, kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 2, yaitu klasifikasi benda. Benda dibagi ada benda hidup dan benda mati. Benda hidup disebut juga dengan makhluk hidup. Memiliki ciri-ciri yang pertama adalah bergerak. Untuk hewan itu memiliki berbagai alat gerak, baik di darat, di air, dan yang bisa terbang. Kalau di darat dengan alat gerak depan berupa tangan, alat gerak belakang berupa kaki, kalau di air dengan sirip, dan lain-lain. Untuk tumbuhan bergerak tidak bisa diamati secara kasat mata karena itu bersamaan dengan proses tumbuh. Contoh misalnya tanaman semangka yang membelit, tanaman sirih yang membelit pada bambu itu merupakan contoh gerak pada tumbuhan. Yang ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah bernapas atau yang biasa disebut dengan respirasi. Pada hewan dan manusia, respirasi alat untuk bernapasnya bisa paru-paru, bisa insang pada ikan, bisa trakea pada serangga. Ya, kemudian bernapas itu memasukkan dan memasukkan udara atau menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Pada tumbuhan, alat pada pernapasan tumbuhan pada daun disebut dengan stomata atau mulut daun, sedangkan pori-pori yang ada pada batang dan akar disebut dengan lentisel. Itu ciri yang kedua. Ciri makhluk hidup yang ketiga, memerlukan makanan. Hewan ya berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, hewan pemakan segalanya. Untuk tumbuhan, makanan yang diperlukan berupa air dan zat-zat hara yang ada di dalam tanah. Berdasarkan kemampuan menyusun zat makanan, makhluk hidup terbagi menjadi 2, yang disebut dengan autotrof, yaitu makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan. Membuat makanan sendiri caranya dengan apa? Dengan fotosintesis. Kemudian yang kedua adalah heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri seperti kita. Hewan itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Pada tumbuhan yang membuat makanan sendiri
pada peristiwa fotosintesis. Ya, itu bahan bakunya air dan oksigen, dan juga dengan menggunakan zat hijau daun. Ciri yang keempat adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Manusia mengeluarkannya dengan kulit melalui pori-pori kulit berupa keringat, ginjal yang dikeluarkan berupa urin atau air seni, paru-paru yang dikeluarkan berupa karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya anak-anak, ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Perbedaannya tumbuh dan berkembang adalah tumbuh berupa pertambahan ukuran tubuh yang tidak lagi kembali ke ukuran semula. Biasa disebut dengan irreversible. Perkembangan, proses perubahan menuju kedewasaan. Tujuannya seperti itu, ya, mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Sedangkan berkembang biak adalah proses untuk mengembangkan diri agar ada keturunan sehingga nanti tidak punah. Jadi tumbuh dan berkembang, kemudian dilanjutkan dengan berkembang biak. Yang keenam, ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Disebut dengan iritabilitas. Misalnya pada tumbuhan putri malu ketika daunnya disentuh maka akan menutup. Itu merupakan ciri dari peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang terakhir, ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mampu beradaptasi. Pada hewan, misalnya cumi-cumi, adaptasinya dengan mengeluarkan tinta untuk melindungi diri dari musuh. Adaptasi yang lain, misalnya pada cicak, yaitu dengan memutuskan ekornya yang disebut dengan autotomi. Bagaimana dengan adaptasi pada tumbuhan? Pada tumbuhan ada berbagai macam jenis tumbuhan. Misalnya tumbuhan xerophyt, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Adaptasinya dengan akarnya yang panjang, karena ini hidupnya di tempat yang panas, misalnya di gurun pasir. Ya, kemudian hidrofit, tumbuhan yang hidup di air. Nanti kalian bisa melihat atau mencari di buku paket contoh dari tanaman hidrofit, tropofit, dan higrofit. Itu tadi anak-anak ya. Delapan ciri makhluk hidup, ya, ciri makhluk hidup dihafalkan, dipelajari itu pada makhluk hidup. Bagaimana dengan benda mati atau benda tidak hidup? Ciri-cirinya berarti adalah berlawanan dengan yang ada pada makhluk hidup. Tidak bergerak, tidak bernapas, ya, dan lain sebagainya.
Benda mati itu wujudnya apa saja toh? Bisa benda padat, besi, batu, kemudian benda cair, cairan, dan benda gas, udara. Ya, itu tadi anak-anak sekilas dari materi pengantar materi bab klasifikasi benda. Besok kita akan melanjutkan tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Pelajari dulu di buku paket, kemudian bisa menyimak yang diberikan oleh Pak Guru. Sebagai akhir pertemuan pada pagi ini, silahkan kerjakan tugas di buku tugas. Nanti kalian kerjakan, ada 2 tugas ya. Silahkan dibaca kemudian dikerjakan di buku tugas. Oke? Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Pelajari yang diberikan oleh Pak Guru tadi dan juga pelajari di buku paket. Akhirnya selamat pagi dan tetap semangat, jaga kesehatan, selalu memakai masker ketika kita bepergian ke luar rumah, selalu cuci tangan dengan sabun, dan istirahat yang cukup. Oke, selamat pagi, selamat bertemu lagi minggu depan.